Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, salam paseduluran, salam kebajikan buat teman-teman semuanya. Salam cerdas, masih berbagi tentang edukasi, motivasi, perjalanan hidup dan spiritual. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara bersahabat dengan jin. Terkadang jin mempengaruhi diri kita, sehingga kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, yang sebenarnya kita tahu di saat melakukan kesalahan dengan resikonya itu sebenarnya kita tahu. Tetapi karena rasa lebih tinggi daripada pemikiran kita, akhirnya kita mengalahkan pola pikir kita dan mengikuti rasa ataupun hawa nafsu kita, demi mempercepat apa yang menjadi tujuan kita. Nah, di sini saya tidak mau mencari jin-jin ataupun setan-setan yang ada di luar sana, yang sering ditemui oleh orang-orang. Tetapi konsep bersahabat dengan jin dan setan di sini adalah kita bersahabat dengan rasa yang ada dalam diri kita sendiri, dengan hawa nafsu kita sendiri, dengan amarah, dengan supiah, dengan aluamah kita sendiri, agar kita tetap tertuju ke mutmainah kita, selalu dalam kebaikan dalam hidup kita. Amarah atau sifat jin dan setan tidak bisa dimusuhi karena kita sangat membutuhkan. Semua orang hidup itu membutuhkan hawa nafsu sebagai sifat jin dan setan. Tanpa hawa nafsu, kita juga tidak terlahir di alam semesta ini. Makanya dengan mengenali diri, dengan kesadaran diri, dengan mengkaji diri sendiri, inilah diharapkan kita bisa bersahabat dengan sifat-sifat jin dan setan yang ada dalam diri kita. Karena musuh terbesar di alam semesta ini adalah diri kita sendiri. Di mana kita bisa merangkul diri kita bisa menguasai rasa kita. Di situ kita akan bisa menemukan jalan pencerahan dalam hidup kita, sehingga kita tidak hanya mengikuti hawa nafsu kita. Makanya untuk menguasai rasa, banyak sekali tirakat-tirakat puasa, upawasa, agar bisa meredam rasa yang ada dalam dirinya, agar tidak berlebih-lebihan, sehingga orang selalu dalam kesadaran diri. Cara yang paling mudah untuk bersahabat dengan hawa nafsu kita yaitu dengan diam. Meditasi atau merenung
Sehingga di situ kita bisa mengkaji dan kita bisa selalu dalam kesadaran diri yang luar biasa. Cara bersahabatnya, makanya orang-orang yang sering melakukan meditasi, tetapi dia tidak mampu menguasai, menjaga, dan bersahabat dengan hawa nafsunya sendiri, tidak bisa menata rasa yang ada dalam dirinya sendiri, berarti diam, renungan, dan meditasinya belum mencapai apa yang diharapkan. Karena di saat orang bisa merangkul, bisa bersahabat dengan hawa nafsunya, maka dia akan menemukan pencerahan dalam dirinya. Dia akan menemukan Gusti dalam dirinya. Sehingga aplikasi tingkah lakunya, tata keramanya, budi pekertinya itulah menjadi wujud nyata dari Gusti bagusing ati. Kebaikan, kebajikan dalam setiap hal yang dilakukan. Berarti hal pertama yang harus dikalahkan adalah hawa nafsunya. Bukan dikalahkan. Kalau dikalahkan kita nanti berperang, bersahabat. Sehingga bisa sinkron antara rasa dan pemikiran. Sehingga bisa saling membantu, bisa saling bersinergi antara hawa nafsu dan juga pemikiran. Karena sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Antara negatif dan positif itu penting, harus bersinergi. Kalau tidak bersinergi, terlalu banyak yang negatif, nanti kita akan sering melakukan kesalahan atau kekilafan. Tetapi di saat bersahabat, di saat kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tetap akan diingatkan oleh pemikiran kita yang jernih. Makanya penting bersahabat dengan jin dan setan yang ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu kita, amarah kita, supiah kita, alwamah kita untuk menuju mutmainah kita, itu sangat penting. Caranya bisa dengan puasa dan laku tirakat lainnya. Dan cara termudah adalah dengan diam atau meditasi. Tetapi tidak sekedar diam, tapi di situ mengkaji, membaca, menata, sehingga bisa menyinkronkan seluruh rasa yang ada dalam diri kita masing-masing. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Bersahabatlah dengan segala sesuatu yang ada pada tubuhmu sendiri, agar panjenengan juga bisa bersinergi dengan alam semesta. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.